Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, sahabat Salimah yang saya cintai, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian Tarbiyatul Aulad fil Islam sesi yang ke-24. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengajarkan kepada anak-anak untuk menyayangi yang lebih muda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya bukan termasuk golonganku orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Ya. Laisa minna malam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana. Jadi bukan golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Karena itu kita perlu mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana mereka mampu menyayangi anak-anak yang lebih muda dari dia. Bagaimana kita menunjukkan kepada anak-anak kita bahwa kita menyayangi anak-anak yang lebih muda darinya. Nah, apa saja yang bisa dilakukan dalam rangka menyayangi yang lebih muda ini? Yang pertama adalah membimbing. Membimbing melakukan sesuatu, membimbing mengucapkan sesuatu, membimbing dalam berjalan, membimbing dalam bermain, membimbing dalam mengerjakan tugas-tugas dan sebagainya. Di mana membimbing ini semuanya dilakukan dengan kasih sayang, dengan cara yang baik, dan tidak dengan kata-kata yang tidak menghargai. Ya. Yang namanya membimbing itu semuanya dilakukan dengan kesadaran bahwasanya yang lebih muda itu perlu mendapatkan pengasuhan, perlu mendapatkan contoh dari yang lebih tua. Pada saat membimbing anak-anak melakukan sesuatu, kita tunjukkan kepada mereka cara-cara yang baik, cara-cara yang berkesan, cara-cara yang menyentuh hati. Maka insya Allah anak-anak kita pun akan mencontoh apa yang kita lakukan. Nah, kemudian menyayangi itu juga memberi contoh. Pada saat kita menyampaikan kepada anak-anak kita agar dia melakukan hal-hal yang baik. Misalnya anak-anak kita perintahkan untuk berbagi. Ya. Maka kita berikan kepada anak-anak contoh. Kita berbagi segala sesuatu kepada sesama. Kita berbagi kepada tetangga-tetangga kita, kita berbagi kepada teman-teman kita. Kemudian pada saat kita menyuruh anak kita untuk membuang sampah pada tempatnya, maka kita berikan contoh kepadanya bahwa kita selalu membuang sampah pada tempatnya. Pada saat kita melihat anak-anak kita sedang bermain, maka kita berikan pada mereka contoh agar berbagi mainan. Pada saat mereka makan, beri contoh untuk berbagi makanan dan seterusnya. Inilah menyayangi anak yang lebih muda, menyayangi adik dan seterusnya, akan menjadikan sebuah hubungan kakak adik, pertemanan dan persahabatan menjadi lebih langgeng, menjadi lebih bermakna. Nah, berikutnya adalah menasihati anak. Menyayangi yang lebih muda bisa dilakukan dengan cara menasihati agar anak tidak melakukan kesalahan. Agar anak-anak yang lebih muda
tidak melakukan kesalahan. Maka diberikanlah kepada mereka nasihat. Ya. Nasihat dengan cara yang baik, mau'idhah hasanah. Memberikan dengan kata-kata yang baik, dengan perilaku yang baik, dengan contoh-contoh yang baik. Ya. Bahkan pada saat berbicara dengan anak-anak, maka upayakan berbicara itu menyejajarkan mata, memberikan kepada anak hak bicara, memberikan kepada anak untuk menanggapinya apa yang kita sampaikan kepada mereka. Sudah paham atau belum? Sudah dapat melakukan atau belum? Dan seterusnya. Nah, kemudian menyayangi yang muda, juga berbicara kepada mereka dengan cara yang baik. Ya. Berbicara yang baik. Kita diperintahkan dalam surat Al-Isra ayat 23, bagaimana seorang anak berbicara kepada orang tuanya yang sudah uzur. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, tentu demikian pula kita para orang tua kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita membentak mereka dan jangan mengatakan perkataan-perkataan yang tidak baik. Jangan memanggil dengan sebutan-sebutan yang buruk. Bahkan di beberapa ayat di dalam Al-Quran, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, di antaranya adalah ketika Allah berpesan kepada para orang tua agar tidak meninggalkan anak-anak yang lemah, dalam surat An-Nisa ayat 9 dikatakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ya. Sehingga kata-kata yang baik itu bukan sekedar kata-kata yang halus, tetapi kata-kata yang baik juga merupakan kata-kata yang benar. Kalimatnya baik, beritanya benar, dan juga disampaikan dengan cara yang benar. Nah, menyayangi kepada yang lebih muda, salah satunya adalah berbicara dengan cara yang baik. Jangan pernah membentak meskipun dia secara usia lebih muda. Jangan pernah meremehkan mereka meskipun barangkali mereka banyak belum mampu melakukan segala sesuatu. Nah, inilah pelajaran bagi anak-anak kita tentang bagaimana kita bersikap kepada yang lebih muda. Yang berikutnya adalah tolonglah bila ia dalam kesulitan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 2 memerintahkan kita agar saling tolong-menolong, tetapi tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, kepada anak-anak yang lebih muda, pada anak-anak kecil kita sampaikan bahwa pada saat kita menolong, ya, menolong sama orang-orang yang dalam kesulitan, tolonglah dalam kebajikan dan ketakwaan. Ketika ada seorang anak dalam kesulitan melakukan pekerjaannya, kita bantu. Tetapi kita ingat bahwa dalam kebaikan dan ketakwaan. Pernah ada satu kisah, beberapa anak bermain, lalu kemudian melihat ada kotak masjid. Nah, salah satu di antara mereka itu mengajak untuk membongkar kotak masjid itu. Nah, anak-anak kecil yang masih di bawah usia anak yang mengajak itu nurut. Lalu mereka bongkar kotak masjid itu, ambil uangnya, kemudian yang besar mengambil lebih banyak, yang kecil diberi lebih sedikit.
lalu kemudian mereka pergi ke toko dan dipakai untuk membeli makanan-makanan ringan, makanan-makanan kecil, dan mainan-mainan yang mereka senangi. Tentu ini bukan tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Nah, sehingga ini kita perlu sampaikan kepada anak-anak kita yang mereka belum paham. Anak-anak yang belum bisa membedakan antara yang baik dan yang benar, harus senantiasa kita arahkan supaya mereka ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, kasih sayang yang berikutnya adalah memberi kepercayaan pada anak-anak ketika memberikan amanah. Ya. Pada saat kita memberikan kepada anak-anak tugas, memberikan kepada anak-anak perintah, maka kita orang tua harus menyesuaikan antara tugas dan kemampuan anak. Ketika kira-kira anak itu belum mampu mengerjakan, maka jangan disuruh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang belum mampu dia kerjakan. Tetapi ketika pekerjaan itu sudah kita ukur sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan usianya, dan kita yakin bahwa insya Allah dia bisa mengerjakan, maka percayakanlah pekerjaan itu. Berikanlah kepadanya kepercayaan, jangan diragukan. Ya. Kadang-kadang orang tua itu karena terlalu sayang kepada anak sehingga dia tidak memberikan kepercayaan pada anak untuk melakukan segala sesuatu. Akhirnya anak-anak tidak terbiasa berlatih, anak-anak tidak terbiasa bekerja. Ya. Padahal ketika kita mengajarinya, memberikan padanya contoh, melatihnya, maka segala sesuatu insya Allah bisa dikerjakan. Dan itu akan memberikan kepada anak-anak kita bekal yang baik, bekal yang memadai untuk kehidupannya nanti di masa dewasa. Nah, sehingga anak-anak kita meskipun masih kecil, tetap kita berikan kepercayaan untuk memiliki tanggung jawab terhadap tugas. Ya. Mulai dari sekedar merapikan mainannya, membuang sampah pada tempatnya, menyimpan baju kotor di tempat keranjang baju kotor, menyimpan buku di tempat rak buku, menyimpan sepatu di rak sepatu, dan seterusnya. Ini kita sampaikan pada anak-anak. Kita latih kepada mereka dan kita berikan kepercayaan kepada mereka. Pada saat mereka belum tertib melakukan, kita mengingatkan, kita nasihati dengan cara-cara yang baik. Yang terakhir, menghadapi kemauan anak, kita harus bersabar. Menghadapi keinginan anak-anak yang lebih muda, harus dengan sabar. Maka anak-anak kita pun kita latih untuk bersabar. Ya. Di antaranya bersabar dalam mengajarkan kebaikan. Mengajarkan segala sesuatu tidak sekali jadi. Harus berulang kali. Berkali-kali mengingatkan, berkali-kali memberitahu dengan cara yang baik. Membiasakan mereka mengajarkannya. Nah, insya Allah lama-lama mereka akan melakukan kebaikan itu dengan senang hati, dengan ringan tangan, dengan secara otomatis dia melakukan kebaikan itu. Yang kedua, sabar menjawab pertanyaan anak. Ketika seorang anak bertanya, dia tak henti-hentinya sebelum dia mendapatkan kepuasan. Pada saat bertanya tentang satu hal, maka dia akan terus beruntun pertanyaan itu. Seperti misalnya ketika kita memberikan kepada anak sepotong kue. Ibu, ini kue apa? Kita jawab, kue manis. Manis apa? Manis sekali, manis gula. Gula apa? Gula pasir, pasir apa, dan seterusnya. Tidak henti. Maka kita harus bersabar. Juga kita sabar menjadi pendengar dan teman yang baik. Pada saat anak-anak bercerita, pada saat anak-anak ingin
menyampaikan apa-apa yang dia miliki, ya, menceritakan kisah-kisah yang dialami, menceritakan apa yang dia lihat dan seterusnya, kita menjadi pendengarnya. Nah, ketika kita kemudian sedang emosi, ya, emosi memuncak, maka kita harus tetap sabar. Turunkan emosi kita dengan meninggalkan sejenak sumber kemarahan. Turunkan emosi kita dengan mengubah posisi tubuh kita. Turunkan emosi kita dengan berwudu, dengan sholat. Nah, bagaimana ketika yang memuncak adalah emosi anak kita? Maka kita tenangkan. Kita biarkan sementara anak-anak untuk memiliki waktu, ya, memiliki waktu, merasakan keresahannya, merasakan kegundahannya, meluapkan emosinya, asal tidak membahayakan, maka biarkanlah sejenak. Pada saat emosinya sudah reda, barulah kemudian kita nasihati, kita beritahu. Jangan kemudian orang tua dan anak sama-sama dalam keadaan emosi memuncak, lalu kemudian mengambil tindakan, maka ini menjadi sebuah tindakan yang membahayakan, menjadi suatu tindakan yang tidak menguntungkan. Yang terakhir, bersabar ketika segala ikhtiar kita belum sesuai dengan hasil. Terkadang ada ikhtiar-ikhtiar kita, usaha-usaha kita yang belum sesuai hasilnya dengan yang kita harapkan. Maka kita senantiasa bersabar dan terus berdoa kepada Allah, memohon petunjuk, memohon bimbingan, memohon supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solihah, mudah diarahkan, mudah dalam belajar, mudah dalam penghidupan, menjadi anak-anak yang cerdas dan pandai, ya, menjadi anak-anak yang dekat dengan Al-Quran, menjadi anak-anak yang rajin ibadah, ya. Kita doakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang bertakwa, menjadi pemimpin bagi kaum yang bertakwa, menjadi orang yang soleh dan solihah, rajin beribadah, mendirikan sholat, tilawah Al-Quran, beramal soleh, menjadi orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pekan yang akan datang, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dalam kajian Tarbiyatul Aulad bil Islam ini bermanfaat untuk mendidik anak-anak kita, juga bagi kita semuanya secara pribadi maupun dalam keluarga dan masyarakat kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.